rakyat yang berjudul Batu Menangis dari daerah Kalimantan. Mau tahu ceritanya? Simak terus ya videonya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Semenjak Papa Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah karena sang papa tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun untuk memenuhi kehidupan Darmi dan mamanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sang mama bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara Darmi tumbuh menjadi seorang gadis yang manja. Apapun yang diminta harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang gadis yang malas. Ia hanya berdandan dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu berjalan-jalan di kampungnya tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya memamerkan wajah cantiknya dan sama sekali tidak mau membantu sang mama mencari uang di sawah. Setiap kali mamanya mengajak bekerja ke sawah, Darmi pun selalu menolak. "Nak, ayo bantu mama bekerja di sawah." "Tidak mau, nanti kuku dan kulitku kotor dan kena lumpur." "Apakah kamu tidak kasihan denganku?" "Tidak, mama saja yang sudah tua bekerja di sawah, karena tidak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik pada wajah keriputmu itu." Mendengar jawaban Darmi, sang mama tak bisa berkata-kata. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Setelah sang mama pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah yang diperoleh mamanya untuk beli alat kecantikannya. "Mana uang upah itu?" "Jangan nak, uang ini untuk membeli kehidupan kita sehari ini." "Tapi bedaku sudah habis, aku harus belinya yang baru." "Kamu memang anak tidak tahu diri, mau tahu belajar tapi tidak mau bekerja." Walaupun kesal dan marah, sang mama tetap memberikan uang upahnya pada Darmi. Hal ini pun terjadi hingga keesokan harinya. Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh sang mama untuk beli alat kecantikannya yang lain. Keadaan ini selalu terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, sang mama hendak ke pasar dan Darmi berpesan untuk dibelikan sebuah alat kecantikan. Mamanya tidak tahu alat kecantikan apa yang ia maksud. Kemudian mamanya mengajak Darmi agar ikut ke pasar. "Kalau begitu, ayo temani mama ke pasar." "Tidak mau pergi ke pasar bersama mama." "Tapi mama tidak tahu alat kecantikan apa yang kalian maksud." Setelah didesak dan dengan perasaan terpaksa, Darmi bersedia menemani mamanya ke pasar. Namun, ia memberikan syarat. "Aku mau ikut mama, tapi dengan satu syarat, mama harus berjalan di belakangku." "Memang kenapa, nak?" "Aku malu kepada orang-orang berjalan berdampingan dengan mama karena mama sudah keriput dan wajah dan bajunya pun kotor dan aku malu punya orang tua sepertimu." "Kenapa harus malu, nak? Bukankah aku ini orang tua kandungmu?" "Mama seharusnya berkaca, lihat wajahmu yang sudah keriput itu dan pakaian yang sangat kotor. Aku malu punya orang tua sepertimu." Walaupun sedih, sang mama pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan sang mama mengikutinya dari belakang sambil membawa keranjang. Walaupun keduanya mereka adalah mama dan anak, penampilan
Penampilan mereka kelihatan sangat berbeda, seolah-olah bukan dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di samping lain. Darmi, mau kemana kamu? Ke pasar. Lalu siapakah orang di belakangmu itu? Apakah dia orang tuamu? Tentu saja bukan. Dia adalah pembantuku. Seperti disambar petir, sang mama mendengar ucapan putrinya. Namun ia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya, sang mama berhenti lalu duduk di pinggir jalan. "Ma, kenapa berhenti?" Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang mama tetap saja terdiam, tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut mamanya yang berbicara perlahan sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Mama, sedang apa?" Sang mama tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Namun, ia berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka. "Ya Tuhan, ampunilah hambamu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya." Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung, petir menyambar-nyambar, dan suara guntur bergemuruh memekakan telinga. Hujan deras pun turun. Kemudian, secara perlahan, kaki Darmi berubah menjadi keras dan menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Mama, apa yang terjadi dengan kakiku? Tanya. Maafkan Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Namun, apa dihendak dibuat, nasi sudah menjadi gugur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-perlahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Anak durhaka itu hanya bisa menangis, menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang mama masih melihat air menetes dari kedua mata putrinya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan, bersandar ke tebing oleh masyarakat setempat. Batu itu mereka beri nama Batu Menangis. Itulah cerita rakyat asal Kalimantan Barat berjudul Batu Menangis. Pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah hormatilah dan sayangilah kedua orang tuamu, karena selain dari kerja keras sendiri, keberhasilan dan kebahagiaan seorang anak sangat tergantung dari doa kedua orang tua. Ayo teman-teman, mari kita doakan kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku, ampunilah dosa ibu dan bapakku. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu aku kecil. Sekian cerita rakyat ini. Sampai berjumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.